Sejarah kegerakan Roh Kudus di Kampung Kartapura, Distrik Ayam Maru Tengah. Diawali pada bulan Juli 1976, Saudara Petrus Isir berlibur dari SPMA Manokwari ke Kampung Kartapura. Dengan izin Tuhan, Petrus Isir berjumpa dengan saudara seiman Julius Karet almarhum di rumahnya, dan mereka berbincang-bincang tentang akhir zaman, kegerakan Roh Kudus, dan pengangkatan orang percaya. Dalam perbincangan itu, datanglah saudara mereka Esther Isir yang baru pulang dari kebun. Ia pun menceritakan mimpinya kepada kedua abangnya itu. Mimpi itu ialah Esther berdiri di atas gunung Sisto. Lalu nampaklah kedua nabi Allah, yaitu Musa dan Elia, yang sedang berbicara dengan mengenakan jubah putih dan dilengkupi kemuliaan Allah, dengan turunnya awan atas kedua nabi itu. Lalu terdengarlah suara yang berkata, "Kamu adalah garam dunia dan terang dunia." Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dalam mimpi itu, Esther Isir pun dengan seksama memperhatikan kedua nabi itu yang terangkat ke surga hingga tak nampak lagi. Setelah mendengar mimpi tadi, Petrus Isir, Julius Karet hanya dapat berkata, "Haleluya, puji Tuhan, ada damai dan sukacita. Amin." Adalah Dolfinus Solosa dan Julian Solosa yang menerima dan memberitakan pekerjaan Roh Kudus ini, dan mereka pun datang berdoa di rumah Bapak Frederick Karet yang adalah hamba Tuhan. Kegerakan Roh Kudus untuk menggerakkan orang-orang mengabarkan berita sukacita Allah ini semakin menyebar di Ayam Maru. Allah mengutus misionaris dari Nederland pun datang ke Ayam Maru, yaitu Suster Ine Knop pada tahun 1977. Kedatangan Suster Ine Knop dijemput oleh 12 orang, sementara Alkitab yang dibawanya hanya 8 buah, untuk diberikan kepada ke-12 orang penjemput tadi. Akhirnya dilakukan undianlah agar bisa mendapatkan Alkitab yang cuma 8 buah ini. Peribadatan pun dimulai secara rutin, dan rumah Bapak Karet serta SD Impres nomor 14 Mefkajim menjadi tempat kami bersekutu. Peribadatan yang dilakukan siang hari dan selesai sudah hampir sore hari tak jarang membuat kami pun sampai malam baru bisa kembali ke rumah. Hal ini membuat kami akhirnya membuka tempat ibadah pertama di rumah Bapak Bernardus Hara. Dan jemaat mula-mula yang datang bertobat adalah Esther Isir, Cornelius Raung, Justinus Kambuaya, Mekina, Hendrikus Hara, Ruth Kambu, Semol Karet, Marta Hara, Kores Kambu, Adriana Kambuaya. Nimrotna setelah bertobat diganti namanya menjadi Hilkiana, dan Yance Kambu. Kerinduan kami bersekutu memuji Allah Yahweh dengan ke-12 orang yang bertobat di rumah Bapak Bernardus Hara sangat penuh sukacita. Kami berdoa, kami berpuasa, memuji-muji Allah dengan lagu-lagu pujian baru, berbahasa roh, dan selalu ada ungkapan haleluya puji Tuhan dari mulut kami. Rupanya cara kami beribadah dan mengekspresikan kebaikan Tuhan ini tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kami seiman, para majelis dari aliran lain di Jemaat Kartapura saat itu, dan mereka merasa terganggu dengan kehadiran kami. Kami pun dikatakan sebagai aliran sesat, doktrin baru
yang tidak sesuai dengan ajaran aliran yang lebih dulu dikenal masyarakat saat itu. Kami pun diancam, dibunuh, dipukul, ditombak, dan dilempari batu oleh majelis jemaat dan guru Injil jemaat Kartapura. Semua perlakuan itu kami dapat ketika kami sedang beribadah. Bahkan pelita yang kami pakai sebagai penerangan pun dibuang keluar jendela. Keadaan ini akhirnya membuat kami pun memindahkan tempat ibadah ke rumah Bapak Kores Kambung. Namun, tempat ibadah ini pun dibakar. Akhirnya untuk ketiga kalinya, tempat di mana kami beribadah di atas Bukit Hufyo ini pun dibakar bersama dengan kacang tanah sebanyak 5 karung. Kami mulai hidup melakukan dan membina kehidupan bertubuh Kristus dengan 3 prinsip, yaitu ibadah bersama, pelayanan bersama, kehidupan bersama. Harga yang harus dibayar untuk membangun misi pekabaran Injil Gereja Tuhan Tubuh Kristus. Kami semakin dibenci, dianiaya, tetapi justru disinilah kegerakan Roh Kudus semakin menyala-nyala di hati kami. Kami tidak lagi beribadah di kampung, tetapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di Bukit Sisto, di Rohbi, di Faitsrowan, di Yangabit, dan di Beryais. Dengan sembunyi-sembunyi, bahkan Alkitab pun harus kami sembunyikan dalam tas noken atau dalam baju, agar tak dilihat orang. Semua yang kami alami dalam melayani Sang Bapa tidak mulus jalannya. Bahkan banyak sekali menemukan tantangan. Tetapi justru disitulah kami melihat campur tangan Tuhan, seperti kisah di atas Bukit Sisto ketika kami berpuasa 3 hari lamanya. Keajaiban Tuhan kami alami. Malaikat Tuhan datang dan membawa mana dari surga dan memberikannya kepada Nona Marta Hara dengan berpesan, harus dimakan. Maka mujizat pun terjadi. Ketika Nona Hara selesai memakan mana, maka kakinya yang timpang karena jatuh dari pohon seketika itu juga sembuh total hingga saat ini. Sementara petunjuk Tuhan yang kedua bagi Nona Marta setelah makan mana surgawi, dalam doanya Tuhan memberi suatu pernyataan bahwa Ayamaru menjadi suatu kabupaten dihiasi dengan lampu berwarna-warni, dan ada suatu jalan dari Ayamaru menuju Sorong. Begitu pula jalan dari satu kampung ke kampung yang lain dengan jalan aspal, dan semua rumah yang berdinding kulit kayu dan batang sagu dan ditutup atap dengan daun sagu diganti dengan rumah tembok yang permanen dengan atap seng. Singkatnya, Ayamaru, Aitini, dan Aifat akan menjadi satu kota di atas bukit yang indah dan menarik. Itulah kedua petunjuk yang diterima. Maka sampai hari ini, Bukit Sisto menjadi bukit doa dengan kesaksian iman hambanya, Felix Wantik, yang sekalipun dikasih racun dan disambar kilat dan petir mengenai bagian dada, tembus ke belakang dan mengenai batu tempat sandaran belakang dan meledak dengan percikan api yang dahsyat. Namun Allah Maha Besar dalam kuasanya, Felix Wantik tidak mengalami kematian, tetapi tetap hidup dan melayani Tuhan dan umatnya di Jemaat Betfage, Kartapura sampai hari ini. Dengan tekun berdoa dan bekerja keras, kami akhirnya membangun rumah tempat beribadah yang baru di Bukit Hufyo, tempat di mana kami dulu beribadah dan dibakar. Kami mulai beribadah dan sembahyang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan menambahkan jiwa orang percaya, yaitu keluarga Bapak Silas Nau, keluarga Bapak Setna, kepala kampung Men, keluarga Bapak Melina, keluarga Bapak Yohanes Kambang,
Dengan terpanggilnya keempat keluarga ini, maka kekerasan fisik yang selama ini kami alami dari saudara-saudara seiman dari aliran yang lain sudah tidak lagi terjadi. Untuk menjejaki dan mengenang perjalanan para pembawa Injil api kegerakan Roh Kudus melalui Gunung Bormalit, maka pemuda api Jalan Suci Jemaat Betfage Kartapuramen melakukan napak tilas dari Teminabuan melalui Gunung Bormalit menuju Kampung Kartapuramen pada hari Sabtu 18 Juli 2020. Akhirnya, pembangunan gedung ibadah semi permanen pun dibangun untuk yang ketiga kalinya di atas Bukit Hufio dengan peletakan batu pertama oleh Mama Asnat Karet Isir selaku pemilik hak ulayat dan Cece Selvianus Isir mewakili keponakan Mama Asnat Karet Isir, Bapak Yusuf Isir dan didampingi oleh Mama Esther Karet Nah yang adalah saudara Mama Asnat Karet Isir di hadapan Tuhan menyerahkan lokasi gereja ini untuk dibangun rumah Tuhan, Tubuh Kristus Kartapura. Dengan izin Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, hari ini kita semua menjadi saksi kemurahan kasih Tuhan atas pentahbisan gedung gereja yang baru, permanen, kokoh, dan megah, dengan bantuan anak-anak Tuhan di pemerintahan, bahkan swadaya umat, dan dukungan dari berbagai pihak yang menepis semua ketakutan dan penganiayaan. Semua kini mengalami sukacita dan kegembiraan serta damai sejahtera dengan memasuki rumah ibadah yang baru. Tuhan Yesus yang akbar dengan namanya yang besar bertahta dan memenuhi bait-Nya dengan kemuliaannya. Inilah rumah Allah, pintu gerbang surga, tempat malaikat turun naik. Oleh karenanya, jagalah hatimu dan hiduplah di dalam kekudusan di hadapan Tuhan, agar doamu didengar Tuhan dan engkau mendengar suaranya. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan Jehovah Jireh, sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah perjalanan kegerakan penginjilan Roh Kudus di Kartapuramen di bawah sorotan tema Aku telah menguduskan rumah ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. 1 Raja-Raja 9 ayat 36. Haleluya. Rabuti wawa nasen semua Yesus.